Halo, halo, halo. Ketemu lagi dengan saya Robi di channel ini nih, di Robi Dental Technician. Gimana kabar semuanya teman-teman? Ya, aku sudah lama banget nggak ngoceh-ngoceh nih. Aku ngupload pakai suara-suara musik ya. Kali ini aku pengen ngasih sejenak lah, ada beberapa contoh lah untuk gigi tiruan lepasan ya teman-teman ya. Yang pertama ini akrilik ya teman-teman ya. Ini akrilik bilateral dengan kombinasi mix clear dan pink. Ini sih udah sehari-hari aku kerjain ini semenjak aku ada panggilan untuk trainer yang sudah lama lagi itu. Terus aku selalu bikin ini kayak gini nih teman-teman. Terus yang kedua itu ada biasa ini flexi denture ya. Flexi denture ya teman-teman ya, bilateral. Dan satu lagi ini namanya, kalau aku sebut ini Maryland Thermosen, terbuat dari bahan asetal ya. Sebenarnya itu sebuah brand ya teman-teman ya, merek ya. Dimana digunakan untuk kehilangan gigi ya, saddle 2 pontik aja teman-teman, nggak bisa lebih dari 2 pontik, 3, 4, 5 itu nggak bisa. Ini nggak akan kuat teman-teman, karena penyangganya cuman hanya begini doang, nggak akan kuat dan tidak akan stabil. Nih maksimal kalau saya sih, kalau diskusi dengan dokter gigi itu paling banyak itu 2 pontik saja dok, karena dari pengalaman aku kalau dikasih 3 pontik itu nggak akan kuat, nggak akan stabil. Nah ini untuk acrylic denture aku sekarang pakai seperti ini ya teman-teman ya, clear mix dan pink ya teman-teman ya. Nah ini aman sih teman-teman. Saya selalu pakai cengkram di sini karena kenapa, ini untuk jaringan penyangganya supaya tidak goyang. Nah, tidak akan goyang. Dan untuk yang flexi denture-nya ini kehilangan gigi 14, 15 dan 16 dan 26. Nah, ini modelnya. Ini sih saya buat sih lentur banget ini. Santai, rileks ya. Enak kok dipakainya. Nah, tinggal gitu doang udah. Desainnya juga santai, desainnya juga nyaman. Di sini kebetulan ada tulang yang menonjol, jadi sebelumnya saya akan block up dulu kemarin itu. Nah, untuk bagian ini diusahakan jangan sampai lebih ya, apalagi di sini ada torus ya, sampai ke sini-sini ini akan membuat pasien ataupun yang akan kita buatkan itu mudah untuk mual, karena di sini jaringan lunak yang sangat mual sekali ini. Terus untuk yang asetal di sini ada 2 pontik ya teman-teman, kehilangan gigi 15 dan 16. Ini mudah, tanpa basis, tanpa apa, cengkramnya sama dengan warna gigi. Nah, jadi ini sebagian sih. Satu lagi sih ada ya, sebentar teman-teman. Nah, satu lagi itu ada frame denture teman-teman. Ini belum aku modifikasi ya. Maksudnya modifikasi itu gimana Mas Robi, Pak Robi? Ini modifikasi itu nanti saya akan kasih modifikasi akrilik di sini. Entah saya mau pakai bahan dari bioton atau asetal ataupun clear akriliknya. Di sini saya ada 2 ya. Jadi ada 2 kerjaan frame ya teman-teman ya. Dimana di sini ada dua modal kerja frame. Ini yang untuk atasnya. Ini sih juga nggak terlalu tebel ya. Nah ini tipis nih. Nah oke, tipis ya. Saya desainnya sederhana sih, dengan palatal bar, dan satu lagi yang bawah itu dengan lingual bar ya teman-teman ya. Ya kalau misalkan masang frame itu harus benar-benar pas dengan hasil kita survei ya, buat teman-teman teknisi gigi ya, jadi nggak bisa dipaksakan ya. Nah enak kan, klek. Ini kebetulan kasusnya seperti ini, kelas 3. Aduh, pusing saya kalau deket temuin gigi yang kelas 3 seperti ini nih. Ini dalam banget ini. Ini bakalan nanti akan jadi tipis banget ini giginya. Nah ini juga, kalau ini juga yang bawahnya, luar biasa ini. Ini aku belum pasang di okuldator ya teman-teman ya. Jadi nggak bisa ngefix banget. Nanti kalau udah pasang di okuldator
Ini akan enak sih kita kerjanya. Nah, kurang lebih kalau misalkan ini begini. Nah, space segini nih. Pada hasil foto gigitannya. Wow, luar biasa. Ekstrak banget teman-teman. Oke, untuk ketebalannya frame biasa kita gunakan ini penggaris. Ya, kita sebut penggaris ya. Untuk teman-teman teknisi gigi atau dental technician ini udah familiar dengan penggaris ini, namanya kaliper ya. Ini nggak terlalu tebal sih. Coba kita tengok berapa. Nah, ini nggak nyampe 1 ya. 0,7 ya. 0,7 apa Mas Robi, Pak Robi? 0,7 mm. Kalau 1 cm ketebalan. Saya sih biasa seperti itu. 0,7, 0,5. Nah, 0,7 sama. Nah, ini ada kayak seperti gini, namanya dulu waktu kita belajar ini kayak kulit jeruk ya teman-teman ya. Kalau dulu saya waktu kuliah itu burningnya itu nggak pakai kompresor atau nggak pakai gas, burningnya saya pakai injek itu waktu di kuliah di kampus. Nah, ini untuk yang bawahnya saya tetap pakai desain itu lingual bar. Ya, nah 1 nggak nyampe 1 juga tuh, 0,6 ya. Jadi simple saja sih gunanya untuk penggaris kaliper ini untuk mengukur ketebalan ya dari coping metal. Biasanya nih, ini untuk teman-teman dental teknisi gigi nih udah familiar dengan kayak gini nih. Ini penggaris ini nih. Nah, kita pasang yuk untuk yang atasnya yuk. Nah, enak kan? Nah, untuk yang bawahnya juga sesuai dengan kita waktu surveyor aja teman-teman. Nah, tek gitu enak. Nah, ini dia lingual bar, sederhana sekali ya. Bisa ngaca lagi tuh teman-teman. Oke, sekian dulu konten dari saya ya. Semoga pada sehat selalu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.